Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menampilkan seminar hasil asistensi mengajar di SMPN 4 Bayang dengan nama Yolanda Anggraini, NIM 200160048 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Masuk ke kinerja asistensi mengajar ada 4. Yang pertama, kinerja manajemen persekolahan. Yang kedua, kinerja pembuatan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, latihan mengajar terbimbing. Yang keempat, latihan mengajar mandiri. Yang pertama yaitu manajemen persekolahan. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola berbagai komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan. Kepala sekolah menunjukkan fungsinya sebagai dua peran besar, yaitu peran sebagai manajer dan peran sebagai pemimpin. Kegiatan manajemen persekolahan ada 6. Yang pertama, pembinaan pramuka. Yang kedua, melatih talempong. Yang ketiga, drama. Yang keempat, kegiatan tahfiz. Yang kelima, piket harian. Dan yang keenam, kultum. Baiklah, saya akan menjelaskan pembinaan pramuka. Kegiatan pramuka adalah ekstrakurikuler utama di sekolah. Banyak manfaat yang bisa diambil bagi siswa yang mengikuti kegiatan ini. Alasan tersebut yang mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama untuk menyelenggarakan pramuka penggalang di tingkat nasional. Jadi, kegiatan pramuka di UPT SMPN 4 Bayang dilakukan setiap hari Sabtu jam pelajaran 1-2 yang dibina oleh guru masing-masing yang sudah diterapkan oleh kepala sekolah. Yang kedua yaitu talempong. Di UPT SMPN 4 Bayang, talempong yang dimainkan siswa tidak menggunakan canang, hanya menggunakan 6 buah talempong dan 1 buah gendang. Pemain talempong siswa dibawakan pada pawai memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 untuk mengiringi barisan pawai yang mengangkat tema Barale Babako. Ekstrakurikuler drama merupakan terobosan baru dari mahasiswa asistensi mengajar untuk siswa UPT SMPN 4 Bayang. Drama yang akan dimainkan siswa adalah drama Siti Nurbaya. Pengambilan naskah drama tersebut diputuskan menimbang drama tersebut berasal dari Sumatera Barat, sehingga dalam dialog ada beberapa yang menggunakan bahasa daerah Minang. Drama Siti Nurbaya terdiri atas 8 tokoh dengan 4 tokoh utama dan 4 tokoh pendukung. Akan tetapi, dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, drama ini masih terkendala siswa yang tidak lengkap saat latihan, yang membuat proses latihan menjadi terhambat. Yang kelima yaitu piket harian. Kegiatan piket harian ini dilakukan setiap hari di sekolah. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk piket setiap hari dengan ikut membantu guru piket. Mahasiswa memiliki jadwal yang telah diatur pihak sekolah untuk piket agar tidak terjadi jadwal berdempetan dengan kegiatan akademik. Yang keenam yaitu kultum. Kultum ini adalah salah satu program yang sudah ditetapkan oleh UPT SMPN 4 Bayang. Kegiatan kultum ini dilaksanakan setiap pagi Jumat sebelum kegiatan PBM dimulai. Setiap kelas atau setiap siswa berkesempatan untuk menyampaikan kultumnya di depan siswa-siswa yang lain. Kegiatan ini bermanfaat bagi anak-anak guna untuk melatih kepercayaan diri di depan orang banyak. Kinerja yang kedua yaitu kegiatan pelaksanaan perangkat pembelajaran. Kegiatan perangkat pembelajaran memiliki peranan penting bagi seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran.
Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa silabus, RPP, lembar aktivitas siswa. Perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran disebut dengan perangkat pembelajaran. Ibrahim dalam Trianto 2007-68 menyatakan bahwa perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa silabus, RPP, LKS, instrumen evaluasi atau tes hasil belajar, serta media alat peraga pembelajaran. Jadi, perangkat pembelajaran dapat diartikan sebagai alat kelengkapan yang digunakan untuk membantu pembelajaran. Pada penelitian ini, perangkat pembelajaran yang digunakan terdiri dari silabus, RPP, dan LAS. Ada 3 perangkat pembelajaran, yaitu RPP, materi ajar, dan LKPD. Kinerja yang ketiga yaitu latihan mengajar terbimbing. Mengajar terbimbing merupakan suatu tahapan di mana mahasiswa berlatih menerapkan keterampilan mengajar secara terintegrasi dan utuh dalam situasi mengajar, yang sebenarnya di bawah bimbingan guru kelas dan guru pamong. Latihan dilakukan di sekolah yang ditetapkan sebagai tempat latihan. Dengan demikian, latihan terbimbing melibatkan 3 komponen utama, yaitu komponen mahasiswa calon guru, komponen latihan, dan bimbingan. Mahasiswa calon guru yang telah melakukan latihan terbimbing adalah mereka yang telah menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh seorang calon guru untuk berlatih mengajar di sekolah yang sebenarnya. Penguatan pengetahuan dan keterampilan tersebut dimaksudkan sebagai kendali yang mencegah terjadinya situasi atau coba-coba yang mengakibatkan peserta didik menjadi korban kesalahan mahasiswa calon guru. Prosedur pelaksanaan mengajar terbimbing terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, perencanaan, dan yang kedua, pelaksanaan. Yang keempat yaitu kinerja latihan mengajar mandiri. Dalam proses mengajar, kami sudah dibagikan per kelas, jadi setiap kelas yang akan memberikan pengajaran sebanyak 1 orang. Dalam hal ini, kami terdiri dari 4 orang mahasiswa, oleh karena itu kami memutuskan untuk membaginya dengan baik. Terdapat 8 keterampilan dasar yang mengajar, meliputi yang pertama, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Yang keempat, keterampilan memberi penguatan. Yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Dan yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Jadi itulah hasil seminar asistensi mengajar saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.